Siti Maryam adalah perempuan yang patut menjadi suri teladan bagi kita kaum muslimah. Maryam adalah perempuan terbaik sepanjang masa. Wanita terbaik dalam kurun sejarah perempuan dari Hawa hingga perempuan terakhir nanti. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, 'Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melenikan kamu atas segala wanita di dunia yang sesama dengan kamu.'" Quran Surat Ali Imran 42. Ya, Siti Maryam adalah pembuka kaum perempuan di surga. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah bersabda, pembuka wanita ahli surga ada 4, Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Huwailid dan Aisyah. Hadis riwayat Hakim 4853. Maryam memiliki seorang ayah bernama Imran, ia adalah laki-laki soleh dari Bani Israel. Sedangkan ibunya bernama Hannah binti Fakuts. Setelah bertahun-tahun hidup bersama dengan Imran, Hannah binti Fakuts tidak kunjung diberikan momongan. Dan ketika ia bernazar, berjanji kepada Allah, apabila ia memiliki seorang anak, maka ia akan menyerahkan anaknya ke Baitul Maqdis, untuk menjadi pengabdi dan menjaga rumah suci, Bait Allah. Imran, ayah dari Maryam wafat ketika Maryam masih berada di kandungan ibunya. Hannah binti Fakuts tak lain adalah ibunda Maryam berdoa agar anak yang dikandungnya tidak diganggu oleh setan. Dan Nabi bersabda, setiap anak manusia pasti diganggu setan, ketika dia lahir, sehingga dia menangis karena sentuhan setan. Kecuali Maryam dan putranya. Hadis riwayat Bukhari 4548 dan Muslim 2366. Maryam lahir dalam keadaan yatim. Namun, banyak ahli ibadah di Baitul Maqdis yang hendak mengasuhnya. Pada akhirnya Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria yang masih memiliki hubungan keluarga. Maryam adalah perempuan yang sangat menjaga kesucian dirinya. Ia tidak sembarangan berdekatan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan Maryam sama sekali tidak pernah menggoda laki-laki manapun. Pada suatu hari, Maryam terkejut. Dia melihat seorang pria yang berdiri di dekatnya. Dan pria tersebut tak lain adalah malaikat Jibril. Sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ujar malaikat Jibril, bagaimana bisa bagiku untuk mendapatkan seorang anak laki-laki, sedangkan tidak seorang pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina, jawab Maryam. Dan kemudian Allah berfirman dengan perantara Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Quran Surat Ali Imran 42-47. Tak selang beberapa lama, Maryam pun kemudian hamil. Ketika kandungan mulai semakin besar, orang pertama yang mengetahui hal tersebut adalah Yusuf bin Yakub An-Najjar. Semakin besar kandungan Siti Maryam, masyarakat di sekitar semakin gempar bahwa ia mengandung tanpa adanya suami. Orang-orang kafir pada saat itu selalu mengejek dan memfitnah Siti Maryam bahwa ia sudah berbuat maksiat dengan laki-laki yang bukan suaminya. Mendekati waktu kelahiran, Siti Maryam hijrah ke daerah lain untuk terhindar dari fitnah-fitnah orang di sekitarnya tersebut. Setelah jauh dari tempat asalnya, ia merasakan sakit pada perutnya. Kemudian, ia pun melahirkan setelah menyandarkan dirinya pada pohon kurma. Kemudian malaikat Jibril menghampiri Siti Maryam dan berkata, "Hai Maryam, kamu jangan bersedih hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberimu air di bawah kakimu pada pohon kurma yang kau sandari itu, goyangkanlah ke arahmu, maka pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, maka makan minum dan bersenanglah kamu, dan jangan bersedih hati. Bila kamu nanti bertemu dengan orang maka katakanlah, sesungguhnya aku rela bernazar akan berpuasa karena Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Setelah melahirkan, Siti Maryam kembali ke kampung halamannya. Kedatangannya disambut oleh ejekan kembali dari masyarakat. Namun, Siti Maryam tetap sabar dan bangga dengan bayi yang digendongnya itu. Beberapa orang bertanya perihal bayi tersebut, dan Siti Maryam menyuruh mereka untuk mengajak bicara anak tersebut langsung. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayi atau Nabi Isa tersebut mengatakan, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah yang kelak Allah menganugerahiku kitab Injil dan aku dijadikan nabi, di mana saja aku, Allah memberi berkah kepadaku, dan berguna bagi orang banyak."
Dan selama hidupku aku perintahkan salat dan aku perintahkan zakat. Aku sangat berbakti kepada ibuku dan aku tidak dijadikan orang yang menyombongkan diri dan durhaka. Aku diberi keselamatan oleh Allah dari semua kesukaran, mulai dari aku dilahirkan dan pada saat aku mati dan saat aku dihidupkan lagi dan pada saat aku mati dan saat aku dihidupkan lagi. Anak bayi, Nabi Isa, mengeluarkan kata-kata yang demikian itu sebetulnya. Akan tetapi orang-orang yang menyaksikan kejadian itu tercengang dan bingung penuh menyaksikan kejadian itu tercengang dan bingung penuh ragu. Bahkan ada di antara mereka yang menyangka bahwa anak Maryam itu adalah anak Tuhan, dan bahkan sebagian lagi ada yang menyangkanya Tuhan. Quran Surat Maryam 27-34